Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Sahara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir pemagangan saya yang berjudul Penerapan Prosedur Test of Detail pada Proses Audit Laporan Keuangan di Kantor Akuntan Publik Dorcas Rosmiati dan Asen Susanto. Adapun pembahasan-pembahasan yang saya bahas di dalam laporan ini yaitu yang pertama ada latar belakang, tujuan, dan manfaat kegiatan. Yang kedua ada profil instansi mitra. Yang ketiga ada rekapitulasi aktivitas dan capaian kerja. Yang keempat ada permasalahan dan pemecahan masalah. Yang kelima ada produk atau dokumen kerja. Yang keenam ada pengalaman dan refleksi pembelajaran. Serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, kita masuki saja untuk pembahasan pertama yaitu latar belakang pemagangan. Audit memiliki peran penting dalam menjamin kewajaran laporan keuangan. Salah satunya melalui penerapan prosedur test of detail sebagai pengujian substantif untuk memperoleh bukti audit yang memadai dan relevan. Dalam praktik audit, sering dijumpai permasalahan seperti ketidaklengkapan bukti dan perbedaan data keuangan klien, sehingga menuntut ketelitian dan pemahaman prosedur audit yang baik. Oleh karena itu, pemagangan di Kantor Akuntan Publik Dorcas Rosmiati dan Asen Susanto memberikan kesempatan untuk memahami dan menerapkan proses audit secara langsung, khususnya dalam pelaksanaan test of detail. Kemudian kita lanjutkan untuk tujuan dan manfaat pemagangan. Tujuan pemagangan itu untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam menganalisis, memeriksa, serta mendokumentasikan bukti audit sesuai dengan standar yang berlaku, serta untuk menjembatani pengetahuan teoritis yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik kerja nyata di bidang audit. Serta manfaat yang didapatkan dari pemagangan tersebut yaitu untuk mahasiswa menambah wawasan dan pengalaman praktis, bagi perguruan tinggi menjadi bahan evaluasi dan referensi pengembangan kurikulum, serta bagi instansi mitra dapat membantu proses audit melalui dukungan tenaga kerja serta memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu profil instansi mitra. Kantor Akuntan Publik Dorcas Rosmiati dan Asen Susanto terbentuk dari penggabungan KAP Dorcas Rosmiati dan Asen Susanto. Didirikan pada 12 Februari 2018 dan berkedudukan di Kota Medan. Memiliki izin resmi pemerintah melalui izin usaha KAP nomor 203/KM.1/2018 tertanggal 23 Maret 2018. Menyediakan jasa audit, review laporan, serta jasa profesional di bidang akuntansi dan keuangan. Melayani berbagai jenis klien dari beragam sektor usaha dengan menjunjung tinggi tingkat profesionalisme dan etika profesi. Nah, bisa kita lihat di sini struktur organisasi dan unit kerja dari Kantor Akuntan Publik Dorcas Rosmiati dan Asen Susanto, di mana ada managing partner yaitu Ibu Dorcas Rosmiati SE AK CPA CA. Terus di bawahnya ada partner yaitu Bapak Asen Susanto SE MSI AK CA CPA. Di mana di bawahnya itu terbagi lagi menjadi tim audit, tim accounting service, tim taxation, dan umum. Sistem yang digunakan perusahaan tersebut yaitu menggunakan sistem Atlas, Accurate, DJP atau Cortex, dan Excel. Rekapitulasi aktivitas. Ini adalah pekerjaan atau apa yang saya lakukan di kantor tersebut, pekerjaan sehari-hari saya, yaitu yang pertama menginput laporan keuangan pada modul Atlas untuk beberapa periode.
menginput adjustment ke dalam sistem Atlas di bagian CJPJ untuk periode lalu mencocokkan saldo setelah adjustment tersebut dengan laporan audit yang telah diiriskan. Yang ketiga, saya melampirkan tautan referensi Excel ke masing-masing akun yang ada di sistem Atlas di bagian prosedur mapping and let schedule B120 untuk beberapa periode. Lalu mengisi alokasi jam kerja audit pada setiap modul Atlas untuk beberapa periode. Menginput data rekening koran ke dalam Microsoft Excel, mengerjakan pengisian Atlas pada bagian materialitas awal, serta pemahaman entitas dan lingkungan. Saya juga melakukan pengisian test of detail untuk akun penjualan dan akun laba rugi untuk beberapa PT dan periode, serta melakukan cross-check hasil penginputan sampel tersebut dan merapikan tabel data agar penyajian informasi lebih rapi dan konsisten, serta melakukan pengecekan nominal pada faktur pajak dan mencocokkannya dengan nominal yang tercantum pada invoice untuk memastikan kesesuaian data transaksi, menyusun buku besar untuk keperluan sampling, melakukan pemindaian dokumen perusahaan menggunakan aplikasi scanner untuk keperluan sampling audit, mengumpulkan serta merapikan dokumen, membuat rekapan pembayaran uang muka penjualan dan mencocokkan data dengan klien. Lalu juga saya melakukan pengecekan stok bahan baku dengan membandingkan data saldo awal, barang masuk, barang keluar, dan saldo akhir antara data klien dan accurate untuk melihat apakah terdapat selisih atau tidak. Saya juga melakukan pengecekan bukti potong unifikasi dengan cara mengunduh data dari website Cortex, kemudian mencocokkannya dengan data klien di Excel. Kemudian saya juga melakukan penginputan serta mengecek data klien ke dalam sistem Accurate sesuai bukti transaksi yang tersedia, serta mengklasifikasikan setiap transaksi ke akun yang sesuai. Lalu saya juga mengerjakan penginputan transaksi penerimaan dan pembayaran dari bank ke dalam sistem Accurate sesuai bukti transaksi yang tersedia. Capaian kerja terpenting saya selama magang yaitu dapat menyusun dan mengisi test of detail untuk berbagai akun audit, menginput dan memverifikasi laporan keuangan melalui Atlas, menginput dan mengecek transaksi kas dan bank menggunakan Accurate, memeriksa dan merekonsiliasi dokumen pendukung audit dan pajak, mengelola dan merapikan dokumen serta data audit ke dalam Excel, memahami proses perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 melalui Cortex. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu permasalahan dan pemecahan masalah. Permasalahan yang saya hadapi selama pemagangan yaitu terdapat selisih antara rekapan dan data klien, perbedaan format laporan struktur akun dan periode tahun buku dalam pengisian test of detail, dokumen pendukung audit seperti faktur pajak, invoice, dan bukti potong belum lengkap atau tidak sesuai, serta penggunaan beberapa sistem secara bersamaan yang menuntut ketelitian yang sangat tinggi. Analisis penyebab dari permasalahan tersebut yaitu nominal transaksi yang tercatat berbeda dengan data klien. Lalu dokumen pendukung audit belum lengkap dan tidak sesuai. Terus ada juga perbedaan alur kerja dan beberapa sistem. Nah, proses penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi yaitu pertama, saya melakukan pemeriksaan ulang, melakukan cross-check, dan pencocokan data transaksi dengan dokumen pendukung dan data klien, menyesuaikan format data dan struktur akun, serta mengecek konsistensi pencatatan antar periode sebelum pengisian test of detail, menyesuaikan alur kerja, dan melakukan cross-check data antar sistem Accurate, Atlas, Microsoft Excel, serta berkoordinasi dengan tim audit. Dapat dilihat di sini produk dan dokumen kerja. Ada gambar-gambarnya di sini. Yang pertama itu saya menginput penerimaan kas di sistem Accurate, pembuatan sampling test of detail, merapikan serta menduplikatkan dokumen, menginput laporan keuangan di sistem Atlas sampai benar-benar balance,
Pengisian jam kerja di sistem Atlas harus sampai 100%, dan juga pengisian keseluruhan Atlas. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengalaman dan refleksi pembelajaran. Pengalaman yang saya dapatkan selama magang di kantor akuntan ini yaitu memperoleh pengalaman langsung dalam praktik audit laporan keuangan. Saya juga terlibat dalam penerapan test of detail pada beberapa akun, dapat melakukan sampling transaksi dan pemeriksaan bukti audit, berpartisipasi dalam kerjasama tim audit, serta memahami alur kerja dan pembagian tugas. Keterampilan yang saya dapatkan yaitu dapat menggunakan aplikasi audit dan akuntansi seperti Atlas, Accurate, Microsoft Excel, dan lainnya dalam pengolahan data keuangan. Saya juga dapat mengelola waktu serta menyesuaikan diri dalam lingkungan kerja, bekerja sama dalam tim audit dan komunikasi yang efektif, bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Refleksi pembelajaran. Kegiatan magang ini memberikan pembelajaran yang berharga dalam membentuk dan memperkuat sikap kerja profesional seperti ketelitian, tanggung jawab, disiplin, kepatuhan terhadap prosedur, serta kesadaran akan etika profesi dan kerahasiaan data. Pengalaman ini juga meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama tim, sehingga menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja di bidang akuntansi dan audit. Kesimpulannya, kegiatan magang di kantor akuntan publik Dorcas Rosmiati dan Asen Susanto memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik audit dan akuntansi, khususnya penerapan prosedur test of detail, melalui keterlibatan langsung dalam pemeriksaan data, pengelolaan bukti audit, serta penggunaan sistem pendukung seperti Accurate, Atlas, Cortex, dan Microsoft Excel. Saya memahami pentingnya ketelitian, konsistensi, dan kelengkapan data dalam proses audit. Kegiatan ini juga meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis, sehingga menjadi bekal yang bermanfaat bagi saya dalam menghadapi dunia kerja di bidang akuntansi dan audit. Sekian dari presentasi hasil laporan akhir pemagangan saya. Saya ucapkan terima kasih.